Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rachmadani dengan NIM 2307024. Di sini saya ingin mensimulasikan dan mempresentasikan UAS produk IoT yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan pada Kamar Tidur menggunakan protokol HTTP dan menggunakan dua sensor DHT11 dan sensor MQ2. Tujuan produk IoT pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP adalah untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time atau berkala agar suhu dan kelembaban tetap berada pada kondisi yang nyaman dan sehat. Data dikumpulkan secara otomatis melalui sensor dan dikirim ke aplikasi berbasis web menggunakan mekanisme request respon HTTP sehingga dapat diakses melalui browser. Sistem ini membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, pengaturan kondisi ruangan untuk meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan efisiensi energi. Urgensi penanganan solusi pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan penghuni. Suhu dan kelembaban yang tidak ideal dapat mengganggu kualitas istirahat serta memicu masalah kesehatan. Tanpa pemantauan, perubahan kondisi ruangan sering terlambat disadari sehingga penggunaan perangkat seperti AC atau humidifier menjadi tidak efisien. Melalui monitoring berbasis HTTP, data suhu dan kelembaban dapat dikirim dan diakses secara terstruktur melalui aplikasi atau server sehingga kondisi kamar dapat dipantau secara real-time atau berkala. Sistem ini membantu pengguna mengambil keputusan yang tepat, menjaga kualitas udara kamar, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Permasalahan yang ingin diselesaikan, yaitu permasalahan yang dihadapi adalah tidak diketahuinya kondisi suhu dan kelembaban pada kamar tidur secara real-time, sehingga perubahan lingkungan sering tidak disadari dan menyebabkan menurunnya kenyamanan serta kualitas tidur. Kondisi suhu dan kelembaban yang tidak ideal juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi pernapasan dan pertumbuhan jamur. Selain itu, pengelolaan lingkungan ruangan masih dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan bukan data aktual, serta tidak adanya sistem pemantauan jarak jauh yang memungkinkan pengguna memantau kondisi kamar dari luar rumah. Di sini saya telah menjalankan serial monitor pada kode programnya, yaitu pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur dengan serial monitor output WiFi tersambung dengan IP 10.12.12.1.144. Untuk melihat hasil demonstrasinya berhasil, IP-nya kita taruh ke Chrome seperti ini dan menampilkan sistem monitoring ruangan pada kamar tidur dengan suhu 31.30 Celcius, kelembaban 78,00% dan gas MQ2 245, status gasnya aman dan buzzernya off. Jika di refresh, akan terdeteksi gas dan buzzernya on dengan suhu 30.20 Celcius dan kelembaban 83.00% dan gas MQ2 1623. Dan ini sudah berhasil.
Penjelasan kode program pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan HTTP adalah: pada kode program DHT PIN 4, yaitu PIN data sensor DHT11 dan DEFIN DHT-P DHT11 jenis sensor DHT yang digunakan. DEFIN MQ2 PIN 34 PIN ADC untuk sensor gas MQ2 dan DEFIN buzzer PIN 2 adalah PIN buzzer. Pada kode program ini, konstar SSID iPhone dan konstar password ini adalah nama WiFi dan password. Pada kode program web server 80, web server berjalan di port 80 dan DHT PIN adalah inisiasi sensor DHT. Pada kode program INT gas threshold 800 adalah nilai batas gas berbahaya. Untuk kode program INT gas value analog grade MQ2 pin adalah membaca nilai gas dari MQ2 dan float suhu DHT red temperature membaca suhu ruangan, float kelembaban DHT red humidity membaca kelembaban udara. Pada kode program if gas value gas threshold suhu lebih dari 34 kondisi gas berbahaya atau suhu tinggi, digital red buzzer pin high mengaktifkan buzzer dan digital red buzzer pin low mematikan buzzer. Pada kode program string HTML doc tipe HTML adalah membuat halaman HTML. HTML untuk title monitoring ruangan adalah tulisan web pada sistem monitoring ruangannya. Untuk kode program ini adalah kode program digunakan untuk web HTTP atau disebut juga dengan HTML. Pada kode program HTML suhu, string suhu menampilkan suhu dan HTML kelembaban, string kelembaban menampilkan kelembaban. HTML gas, string gas value menampilkan nilai gas. Status HTML status gas yaitu menampilkan status gas. Dan HTML gas value gas threshold yaitu gas mendeteksi atau gas aman. Pada kode program string HTML digital red buzzer pin on off yaitu menampilkan status pada buzzer. Untuk kode program string HTML yaitu untuk merefresh halaman untuk update data. Bagian ini juga adalah bagian kode program yang berfungsi untuk HTTP web HTML. Pada kode program serial begin 9600 yaitu mengaktifkan serial monitor pada Arduino IDE. Kode program pin mode MQ2 pin input dan pin mode buzzer pin output yaitu mengatur mode pin. Dan kode program DHT begin mengaktifkan sensor DHT11. Kode program WiFi begin SSID password menggunakan kode program ini adalah untuk menggunakan ESP32 ke WiFi. Kode program serial print yaitu untuk menghubungkan WiFi. Pada kode program well WiFi status well connected yaitu untuk menunggu hingga WiFi terhubung. Untuk kode program serial print WiFi terhubung adalah untuk menghubungkan WiFi. Dan kode program serial print ESP32 untuk IP ESP32. Kode program server on hand root adalah untuk mengatur halaman utama web. Dan pada kode program server head client
adalah untuk menangani permintaan dari browser. Itu adalah penjelasan kode program sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk komponennya saya menggunakan ESP32, breadboard, dan 2 sensor, yaitu sensor kelembaban ruangan atau sensor DHT11 serta sensor MQ2 atau sensor bunyi. Seperti ini adalah rangkaian sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya yaitu komponen atau rangkaian perangkat keras pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP, yaitu alat dan bahannya yaitu ESP32, dan di sini saya menggunakan 2 sensor yaitu sensor DHT11 dan sensor MQ2. Dan saya menggunakan buzzer dan breadboard. Pada ESP32 sebagai pusat kontrol, ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang membaca data sensor MQ2 gas dan membaca suhu dan kelembaban dari DHT11 dan mengaktifkan buzzer serta menampilkan data melalui web HTTP sampai HTML. Breadboard sebagai jalur distribusi. Breadboard digunakan untuk membagi tegangan 3.3F atau 5F dan membagi GND, memudahkan koneksi antar komponen tanpa solder. Jalur merah FCC dan jalur biru GND. Sensor MQ2, sensor gas. Pada modul MQ2 terdapat 3 poin yang digunakan koneksi yaitu FCC MQ2 5F ESP32 lewat jalur ditambah breadboard, GND MQ2 GND ESP32 lewat jalur dikurangi breadboard, AO analog out pin ADC ESP32, yaitu dengan contoh pin GPIO 34, 35 atau 32. Di sini saya menggunakan GPIO 34 serta rangkaian sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan. Seperti ini rangkaiannya, foto rangkaiannya. Setelah itu sensor DHT11 suhu dan kelembaban. DHT11 saya menggunakan 3 pin koneksi yaitu FCC ke 3.3F ESP32, data ke GPIO 4 ESP32 dan GND ke GND ESP32. Sensor ini membaca suhu Celcius dan kelembaban persen. Buzzer berfungsi sebagai alarm saat gas terdeteksi, MQ2 threshold dan suhu melebihi batas. Koneksi kaki plus buzzer ke GPIO 2 ESP32 dan kaki min buzzer ke GND ESP32. Saat GPIO bernilai high buzzer menyala dan GPIO low buzzer mati. Untuk rangkaian sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP seperti ini rangkaian komponennya. Protokol komunikasi yang digunakan dan alasannya. Di sini saya menggunakan protokol komunikasi dalam sistem ini adalah HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Alasan saya menggunakan protokol HTTP yaitu mudah diimplementasikan. HTTP memiliki mekanisme request response yang sederhana dan didukung luas oleh berbagai platform, sehingga mudah diterapkan pada mikrokontroler seperti ESP32 serta aplikasi web atau mobile. Yang kedua, mudah diintegrasikan dengan server dan aplikasi. HTTP sangat kompatibel dengan server, database, dan dashboard berbasis web, sehingga memudahkan pengembangan sistem monitoring dan visualisasi data.
Yang ketiga, akses data yang fleksibel. Data suhu dan kelembaban dapat diakses melalui browser atau aplikasi dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang keempat, cukup andal untuk pemantauan berkala. Untuk sistem monitoring suhu dan kelembaban yang tidak membutuhkan komunikasi sangat intensif, HTTP sudah memadai dan stabil. Prinsip kerja protokol HTTP yaitu klien mengirim request, klien web browser mengirimkan HTTP request ke server dengan cara mengakses alamat URL atau IP. IP browser yang saya akses adalah 10.104.119 dan .144. Request ini berisi metode get atau post, alamat resource, header informasi tambahan. Server menerima dan memproses request. Server ISP32 menerima request tersebut kemudian membaca permintaan klien, mengambil data dari sensor MQ2 dan DHT11, menjalankan logika sistem, dan menentukan kondisi aman atau bahaya. Server mengirim respon. Setelah diproses, server mengirimkan HTTP respon kepada klien yang berisi status kode, header respon, data atau halaman HTML. Pada project ini, ESP32 mengirimkan halaman HTML berisi nilai suhu, nilai kelembaban, status gas, dan status buzzer. Klien menampilkan data, browser menerima respon, dan menampilkan halaman HTML. Pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara real-time. Untuk update data, halaman cukup di-refresh. Arsitektur sistem IoT pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor mikrokontroler, server web, dan aplikasi pemantauan. Setiap komponen memiliki peran masing-masing dalam proses pengumpulan, pengiriman, pengolahan, dan penyajian data lingkungan ruangan. Alur data sistem IoT pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur yaitu sensor suhu dan kelembaban. Sensor DHT11 berfungsi untuk membaca kondisi lingkungan kamar tidur yang meliputi suhu ruangan, kelembaban udara. Data hasil pembacaan sensor dikirimkan ke mikrokontroler dalam bentuk data digital secara berkala sesuai interval yang ditentukan. Sensor MQ2 mendeteksi gas dan asap. Sensor MQ2 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap atau gas atau mudah terbakar yang menandakan potensi kebakaran di dalam ruangan. Sensor menghasilkan sinyal analog yang menunjukkan konsentrasi gas atau asap di udara. Sinyal analog ini diteruskan ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan nilai yang diterima, ISP32 dapat mengirimkan data ke server via HTTP dan memberikan notifikasi peringatan dini jika konsentrasi gas atau asap melebihi ambang batas aman. Mikrokontroler ESP32. Mikrokontroler ESP32 berperan sebagai pusat pengolah data sekaligus penghubung ke jaringan internet. ESP32 memiliki fungsi menerima data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11, mengolah dan memformat data misalnya dalam format JSON, terhubung ke jaringan Wi-Fi, mengirimkan data ke server menggunakan metode HTTP seperti HTTP POST atau HTTP GET. Server web atau web server API HTTP server berfungsi sebagai penerima dan pengelola data yang dikirimkan oleh ISP32. Peran server meliputi menerima data suhu dan kelembaban melalui request HTTP, menyimpan data ke database, menyediakan API atau endpoint HTTP untuk diakses oleh aplikasi pemantauan, server yang memungkinkan data diakses secara terpusat atau terstruktur.
aplikasi atau dashboard pemantauan. Aplikasi atau dashboard berfungsi untuk menampilkan data yang tersimpan di server. Aplikasi ini mengambil data suhu dan kelembaban dari server melalui request HTTP, menampilkan data dalam bentuk nilai numerik, menyajikan grafik perubahan suhu dan kelembaban, digunakan untuk memantau kondisi kamar tidur secara real time atau berkala. Aplikasi dapat diakses melalui web browser maupun perangkat mobil selama terhubung ke internet. Keunggulan pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan protokol HTTP adalah 1. Pemantauan suhu dan kelembaban. Sistem menampilkan data suhu dan kelembaban kamar tidur secara real time atau berkala melalui halaman web sehingga kondisi lingkungan dapat diketahui secara aktual. Yang kedua, pengiriman data sederhana dan mudah diimplementasikan. Protokol HTTP menggunakan mekanisme request response yang sederhana sehingga mudah diterapkan pada mikrokontroler dan diintegrasikan dengan aplikasi web, yaitu dengan akses jarak jauh. Data suhu dan kelembaban dapat diakses melalui browser selama perangkat terhubung ke internet, memungkinkan pemantauan dari mana saja dan meningkatkan kenyamanan dan kualitas tidur. Serta informasi suhu dan kelembaban membantu pengguna mengatur perangkat seperti AC, kipas, atau humidifier agar kondisi kamar tetap nyaman. Yang ketiga, mendukung kesehatan penghuni. Sistem membantu mencegah kondisi ruangan yang terlalu lembab atau terlalu kering yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan seperti alergi, gangguan pernapasan, dan pertumbuhan jamur. Kekurangan pada sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan menggunakan protokol HTTP adalah 1. Ketergantungan pada koneksi internet. Proses pengiriman dan pemantauan data akan terganggu apabila koneksi internet atau layanan HTTP mengalami gangguan. Kedua, akurasi sensor terbatas. Sensor suhu dan kelembaban yang digunakan memiliki keterbatasan akurasi, sehingga diperlukan proses kalibrasi untuk memperoleh data yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Yang ketiga, keamanan data perlu perhatian khusus. Tanpa penerapan mekanisme keamanan seperti HTTPS dan autentikasi, data monitoring berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, membutuhkan pengetahuan teknis. Perancangan sistem berbasis HTTP memerlukan pemahaman dasar mengenai mikrokontroler, jaringan, dan pengembangan aplikasi web. Potensi pengembangan produk di masa depan. Potensi pengembangan produk sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur di masa depan adalah integrasi dengan sistem smart home. Seharusnya sistem dapat dihubungkan dengan perangkat pintar seperti AC, kipas angin, humidifier, dan dehumidifier, sehingga pengaturan suhu dan kelembaban dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data sensor. Yang kedua, fitur notifikasi dan peringatan otomatis. Seharusnya pengembangan fitur notifikasi melalui aplikasi, email, atau WhatsApp ketika suhu dan kelembaban melewati batas ideal, sehingga pengguna dapat segera mengambil tindakan. Yang ketiga, penyimpanan dan analisis data historis. Seharusnya data suhu dan kelembaban dapat disimpan dalam jangka panjang untuk analisis pola seperti tren kenyamanan tidur atau perubahan kondisi ruangan berdasarkan waktu dan musim. Yang keempat, pengembangan aplikasi mobile yang lebih interaktif. Seharusnya tampilan dashboard dapat dibuat lebih user friendly dengan grafik, statistik, dan laporan otomatis yang mudah dipahami oleh pengguna umum. Ya, baik, segitu saja presentasi dan simulasi pada produk IoT sistem monitoring suhu dan kelembaban ruangan pada kamar tidur menggunakan HTTP. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video simulasi dan presentasi UAS produk IoT yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.